Aya naon tadi tuh? Ini frustasi mau bunuh diri itu, Pak. Frustasi. Gampang itu mah sok duduk heula lah. Sini. Kenapa mau bunuh diri teh kunaon? Ngerakeun, geus kolot bunuh diri, jenggotnya panjang bunuh diri lagi. Kenapa? Hei, tatuk apa itu? Katanya ini frustasi gara-gara pandemi ini lo nggak kuat. Itu orang paling parah, tahu nggak? Mungkin di Depok ada cerita, Pak, untuk kawan kita satu ini. Ya. Aduh, guys, hari masalah cerita beginilah. Saya ini sudah 10 tahun udah ganti baju. Ketambah corona begini. Tetapi lihat saya mah hidupnya selalu bersuka cita. Karena orang yang kaya itu sebenarnya bukan orang yang punya siapa apa-apa. Tetapi orang yang bisa bersyukur kepada Tuhan. Itu orang yang kaya. Sampean ini nggak tahu masalah saya itu apa. Sabar. Karena tadi mungkin Pak Tikno juga merasa ada orang dia merasa terpojokkan oleh orang-orang yang merasa lebih hebat agamanya. Padahal iman itu kan bukan masalah pakaian. Iman itu masalah apa yang ada di dalam hati yang akan membangkitkan semangat bahwa bersama Tuhan itu kita bisa. Nah, sekarang ada yang kamu khawatirkan. Saya pengen kerja, saya pengen nafkahi anak istri. Pak Tekno ingin kerja? Pengen. Benar? Iya. Dengan semangat hidup? Iya. Nah, kalau Pak Tekno ingin kerja, bagaimana kalau kerja di kedai pendekan? Nah, Kerja apa saya? Kerja yang bisa menghasilkan sesuatu. Mau? Ini gede kan lho. loh, Ya, saya mau. Tapi jangan bunuh diri. Enggak. Semangat bener. hidup. Iya, yang Dan yakinlah bahwa kita dipertemukan di sini adalah pertemuan kita karena Tuhan. Maka mari kita bareng-bareng membangun kebersamaan. Iya. Ya, siap? Saya mau. Ayo, yuk kita antar yuk. yuk, antar. Ayo. Iya. Kelengkapan dunia. Niatnya mau betulin pedang, betulin golok, dapat pasti. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, kalau jadi Hindu jangan jadi orang India, kalau jadi Islam jangan jadi orang Arab, kalau jadi Kristen jangan jadi orang Yahudi. Tetaplah jadi orang Nusantara dengan adat budaya Nusantara yang kaya raya ini. Hai anak-anakku, simpan segala yang kau tahu. Jangan ceritakan sakitku kepada rakyat. Biarkan aku menjadi korban asal Indonesia tanpa satu. Dan di atas segalanya ada bahwa Tuhan yang Maha Esa. Merdeka! Abah Daniel, sekarang ini kita juga kedatangan tamu, kawan dari Indonesia. Ini adalah Kang Gozi Nurul Islam. Banyak ya tamunya Kang ya? Iya banyak. Kalau ini nggak bikin konflik. Oh, Indonesia lagi ya Kang ya? Indonesia lagi. Kalau yang tadi datang bikin konflik. Jadi tadi itu ada kawan Indonesia datang punya konflik yang cukup lumayan dan ini butuh penyelesaian di mana dia itu dalam masa pandemi ini merasa tidak ada yang membantu, merasa dirinya hidup sendiri, kemudian ingin bunuh diri. Ingin bunuh diri di kandang kebo. Nah, untuk ada santri baru yang biasanya dia juga bikin ribut. Baru kali ini dia bisa nolong orang supaya tidak bunuh diri. Sekarang di mana? Sekarang dia sedang di mana? Ini pendekat. Di rumah, besok mau kerja di sini. Oh. Iya, iya kan tadi ya. Iya. Jadi teman saya gitu loh. Iya. Ini negaranya luar biasa ya. Luar biasa. Nah, tapi ada beberapa hal yang memang kemudian pasti akan banyak orang hadir kemarin. Nah, kami ingin mencoba bertanya dan mari kita mengulas. Sebenarnya kemudian
bagaimana sih kita melihat ada banyak tafsir nih tentang toleransi. Bahkan apakah kemudian sikap toleransi ini, dan saya dengar di Indonesia ini banyak jaringan lintas iman yang sudah ada dengan rasa menghargai satu sama lain, Ya. tapi apakah bisa ini kemudian menjadi satu landasan bagaimana kemudian kawan-kawan ini bisa saling gotong royong satu sama lain? Oh iya, terima kasih ya atas kesempatannya. Ini saya bukan wakil dari negara Indonesia loh ya. Oh iya. Saya tentu warga negara biasa di negara saya. Oh iya, iya. Bahwa saya punya kepedulian terhadap persoalan kebinekaan itu ya sudah menjadi sunatullah. Ya. Tugas saya sebagai tanggung jawab saya lah padahal ya. Itu sebagai warga biasa di negara saya. Ya saya tadi cukup kaget dan terima kasih ya. Kalau ada sebagian dari warga kita di negara Indonesia itu yang mengalami masalah sampai katanya mau bunuh diri. Mau bunuh diri. Iya. Iya. Alhamdulillah ketemu sama teman-teman di Negara negara Garuda. Pas Iya. tadi itu mau servis pedang. Servis pedang. Iya, pas saya ada servis pedang kejadian Oke. seperti itu. Oh. Jadi bisa dikatakan Gimana, Mbak warga Bineka? negara Indonesia itu banyak masalah ya. Dia banyak yang konsultasi sampai ada yang gila pula ya kan ya. Iya. Tapi yang menarik di tempat ini bukan tempat untuk memberi solusi sebenarnya, tapi justru adalah tempat berdialektika bagaimana, karena kami yakin bahwa di negara Indonesia pun banyak orang yang punya solusi. Iya, Hanya iya. ruang pertemuan itu yang kurang. Makanya ini yang menjadi satu ruang pertanyaan penting. Kembali lagi ke tadi, bagaimana sebenarnya tafsir terhadap toleransi seperti apa dan bisa memberi wujud nyata pada gotong royong atau tidak? Oke, ya. Ya pertama, saya tidak mewakili presiden negara saya. Juga tidak mewakili menteri-menteri di negara saya. Ya. Saya ini ya warga negara yang ketemu dengan Negara negara Garuda. Ya. Gitu kan? Gitu. Kemudian tadi ada sebagian dari atau jangan-jangan itu cuma isu, Mbak. Bukan. Bukan, itu kenyataan. Oh, kenyataannya. Ya, ada yang gila ke sini, ada yang dikira apa namanya dihina, didiskriminasi. Oh, diskriminasi. Ada pula oke. pemuda yang ganteng tapi galau juga ke sini. Ya. Ya, Indonesia itu kan negara yang besar, Mas ya. Negaranya besar, gitu kan. Pulaunya banyak, etnisnya ada banyak, agamanya juga ada banyak. Di dalam entitas satu agama saja, itu juga melahirkan banyak paham, banyak kelompok, Ya. banyak madhab, gitu ya. Nah, menjadi penting di situ soal toleransi. Toleransi itu apa sih sebenarnya kan Nah, begitu itu. kan? Itulah. Saya sengaja ini persaudaraan ini nih, Anak bangsa. persaudaraan anak bangsa. Ini punya saya ini. Apa? Jadilah hebat tanpa menjatuhkan orang lain. Iya. Pamer kaos ya kan? Oh, saya kan nggak ada. Bukan nggak ada, adanya kalung nih. Iya. Ya ini biar saya sengaja tadi diminta apa itu tetangga negara kita ini, negara saya ini. Untuk datang Saya ke sini. tidak pakai jas Oh ya. karena saya bukan wakil menteri ya. Oh ya. Jadi ya sampai Orang kaos. yang gila tadi mungkin ya bisa aspirasi orang yang gila tadi. Oh iya, nanti tak sampaikan sama warga di negara saya ya. Iya. Ya, tadi kita sampai Hmm. ada banyak mazhab juga di agama. Nah, Ya. terus Ya. Nah, banyak madhab di satu agama. Gini, kita ini sering kali, semoga ini tidak terjadi di negara sampean ya. enggak. Di negara saya itu kalau bicara soal kebinekaan ini sepertinya indah. Kalau bikin 5 paragraf pertamanya biasanya dibuka dengan negara Indonesia dibangun dari kebinekaan. Dari berbagai macam etnis, suku, bangsa, agama, dan bahasa. Tapi hari ini memang kita sedang ada musibah. Di mana justru yang awalnya ini di paragraf pertama itu menjadi landasan kekuatan bangsa, hari ini seolah-olah, bahkan sampai kedengaran di negara sampean Iya, betul. maaf gitu kan, seolah-olah justru yang menjadi fondasi ini menjadi apa ya, akar persoalan ya, atau menjadi yang menampak di permukaan kemudian ini seperti latar persoalan kemudian itu dari tadi itu konflik itu muncul dari justru pada narasi pertama yang semestinya menjadi fondasi
gitu ya. Lah ini kemudian kenapa sih? Nah itu. Itu kan pertanyaan kita kan kemudian Betul, gitu ya betul, Pak. betul, betul. Pak Cepot gitu ya Pak Cepot ya. Iya, tadi ada yang merasa terdiskriminasi, ada yang merasa dia orang termiskin di dunia, orang paling tidak beriman sedunia. Iya. Sementara yang lain merasa, oh saya paling beriman. Gitu. Oh iya. Nah itu. Nah celakanya lagi gitu loh. Tapi ini menurut saya lagi musibah saja. Gitu. Musibah gitu kan. Jadi agama itu saya pikir tidak ada satupun agama baik di negara saya maupun di negara sampean, di negara pendengar ini yang mengajarkan tentang pertikaian. Mesti tidak ada satupun. Semua punya nilai-nilai luhur di mana hitoh perbedaan itu memang sudah ada dan itu diakui. Yang menjadi persoalan hari ini memang ada sebagian kecil. Nah, ini yang penting menurut saya penting dipegang sama Pak Pendeka. Bahwa yang isunya sampai ke sini itu hanya elemen kecil. Gitu ya, hanya elemen kecil yang sampean tadi itu yang menimbulkan beberapa persoalan itu ya yang sampai ke negaranya Mas Cepot ya. Iya, tadi sampai ada yang bawa balon hijau, dia peletusin supaya semua orang tahu hatinya sedang kacau. Nah, itu hanya kecil Mas Cepot. Yang sebagian besarnya itu masih ya hidup di dalam keindahan Indonesia Raya. Itu. Tapi kan artinya dalam kondisi apapun bahwa toleransi ini menjadi hal penting. Nah, maka ini juga pelajaran juga bagi kami. Dialektika bagi kami dan kami pikir ada banyak nilai yang harus kami pelajari lagi karena kan hidup terus belajar nih. Tadi ada celetukan yang belum selesai nih. Apa sih itu toleransi? Toleransi adalah kebesaran hati kita untuk menerima orang lain atau pihak lain yang berbeda dengan kita. Wong kita ini hitonya memang berbeda. Saya sama istri saya itu bisa nikah karena berbeda loh. Ini yang seringkali kita hal yang sederhana kayak gini ini itu seringkali kita lupa. Gitu kan. Saya dan istri saya itu bisa dinikahkan di negara saya oleh KUA itu karena berbeda. Oh iya, karena laki-laki. Karena laki-laki dan perempuan. Kalau saya sama, gitu, KUA mesti nggak berani nikahkan Pak. Gak tahu ini pendekar Garuda yang mau menikahkan enggak ya? Gitu. Ya kalau sama pun nggak akan jatuh cinta Pak. Iya, cinta itu karena ada perbedaan yang tidak ada dalam diri saya, tapi ada sesuatu yang indah dalam diri orang lain dan kami ingin saling berbagi. Kan begitu. Makanya karena itu saya sejak mulai terpaut dan perbedaan saya dengan istri, saya tidak pernah mempersoalkan perbedaan itu, apalagi mencari hal yang sama, kemudian tak cari bedanya, enggak. Saya anggap itu adalah hitoh, gitu kan. Perbedaan antara saya dan istri saya itu hitoh, yang kemudian harus saya saling mengenal dia, gitu. Nah dari perkenalan inilah kemudian ada kesatuan. Lalu saya ke KUA. Lah bicara soal kenegaraan sebenarnya tidak jauh berbeda dari itu. Agama Katolik, agama Kristen, Konghucu, Islam, semuanya Hindu, Buddha, gitu, semuanya punya karakter masing-masing. Yang janganlah yang beda dipaksa sama, yang sama dicari perbedaannya. Tidak perlu. Tapi bagaimana yang berbeda-beda satu dengan yang lain ini kita saling menyatu, gitu kan, tidak harus menjadi satu, menyatu itu saling sinergi, gitu, sehingga saya lebih suka menyebutnya sinergi karya. Sinergi karya. Jadi artinya perbedaan itu bukan kemudian dileburkan ya. Betul. Tapi identitas masing-masing ini masih tetap terjaga dan bagaimana saling menghargai itu tadi. Iya betul. Kalau menurut Abah nih? Menurut Pak Cepot apa? Apa nih? Nah, Apa dan ini kalau ya? menurut saya sih memang kita bersatu itu kan ada 3 macam persatuan. Satu bersatu seperti air dengan minyak. Dia bersatu tapi tetap akan terpisah. Iya. Ini yang terjadi hari-hari ini. Kelihatannya bersatu tapi terpisah. Yang kedua bersatu seperti air dengan sirup. Dia akan saling mengalahkan. Ketika air itu diisi sirup, maka bukan airnya yang dipuji, sirupnya manis. Sirupnya tidak. Ini biasanya yang dominan akan menguasai yang tidak dominan. Yang tidak dominan, yang minoritas. Ya, yang minoritas apapun. Seringkali kan berbicara minoritas tentang kuasa juga bisa. Nah, yang ketiga adalah
Bersatu yang baik itu adalah bersatu seperti air dengan garam atau air dengan gula. Air dengan garam, air dengan Ya, gula. jadi dia tidak mengubah warna tetapi memberi rasa. Kalau Itu satu persatuan yang indah di Indonesia dari berbagai macam, ada kurang lebih 17.000 pulau, 300 suku bangsa yang luar biasa ya. Ini kalau bisa bersatu kan kita menjadi satu kesatuan, khususnya di negara Garuda ini menjadi satu kesatuan sebagai warga bangsa. Itu yang paling indah. iya, di negara saya Pak Pendekar ada makanan rujak. Ada yang menyebutnya rujak, ada yang menyebutnya lotis. Lah menurut kalau saya boleh menambahkan persatuan yang keempat itu rujak dan lotis. Di mana di sana ada buah kedondong, tetap menjadi buah kedondong. Ada pencit, tahu pencit Pak Pendekar? Tahu Mangga pencet muda. ya? Pencit itu Mangga muda. mangga yang masih muda. Mudah. Gitu. Kalau di atas jadi pentil ya. Iya, kalau di Sunda setiap orang punya mangga. Mangga Pak. Gitu. Gitu. Nah kalau saya lebih suka persatuan itu seperti lotis sama rujak. Di mana setiap entitas itu dia tetap menunjukkan eksistensinya. Iya. Rasanya nanas tidak lantas harus menjadi nanas rasa mangga. Tetap ada tapi dia punya rasa bersama. Itu kalau dalam agama saya namanya kalimatun sawa, yaitu kesamaan gitu kan. Kesamaan kalimat gitu ya. Yaitu apa? Ini sambelnya itu. Gitu. Nah, Indonesia sebenarnya itu Mbak Bineka. Indonesia itu punya sambelnya. Jawa, Kalimantan, Sunda, mana lagi? Ya. Papua dan semuanya ini adalah buah-buah yang ada di dalam satu mangkok rujak atau lotis tadi itu. Sehingga tidak seperti ini ya, tidak seperti tadi yang dikatakan sirup. Bagaimana yang mayoritas kemudian menguasai minoritas. Bukan begitu. Iya. Atau sirup itu sebenarnya bukan mayoritas. Tapi yang memberi kekuasaan akhirnya. Iya, sirup itu kalau saya boleh menafsirkan sirup itu adalah dominasi minoritas terhadap mayoritas. Bisa saja. Tapi karena kekuasaan tertentu. Betul. Iya. Sirup itu kan sebenarnya kekuatannya itu kan Kecil sekali. yang mayoritas itu Airnya. airnya. 1 sendok sirup bisa Satu mengalahkan. sendok sirup mengalahkan mayoritas yang air. Itu yang hari ini teman-teman negara sini dan sebagian negara saya yang tadi galau sampai kemudian lompat pagar ke negara jenengan, Ya. itu mengalami proses air tadi Pak. Gitu kan. Sirup itu kecil tapi berisiknya bukan main sampai kemudian membuat satu gelas ini menjadi merah semua. Gitu. Itu problem kita hari ini begitu. Ada elemen kecil yang berisiknya bukan main, memaksakan orang lain harus sama dengan seperti dirinya. Iya. Tak peduli dia itu mangga, tak peduli dia itu apa? Nanas, tak peduli dia, semuanya harus dipaksakan menjadi durian. Nah, padahal nggak bisa. Padahal kolesterol. Ya, padahal kan nggak bisa. Nggak Mangga bisa. kan nggak bisa disamakan dengan Ya. durian. Apapun nggak bisa Nggak dijadikan bisa. durian. Itu filosofi menurut saya di negara saya gitu yang Menarik. yang harus Dibangun. dibangun atau Bahwa identitas masing-masing, agama masing-masing ya kita harus bagaimana kuat terhadap meyakini agama itu betul secara tauhid, baik itu Islam, Kristen, Buddha, karena semua agama pasti mengajarkan kebaikan, Iya. kan begitu. Nah, konkret nih, kira-kira kalau saya melihat nih, apakah memang dari gejala gerakan lintas iman yang sudah ada di Indonesia ini kabarnya kan banyak banget nih, luar Oh, iya. biasa kan. Nah, bagaimana kemudian membangun yang namanya sinergi karya ini sehingga terjadi gotong royong yang luar biasa antar sesama masyarakat ini. Mungkin ada metode yang kemudian ini menjadi pembelajaran bagi kami. tanya cepot atau saya Tanya bebas lah, apa tadi dulu lah. apa dari dulu nanti Iya. saya nanti minta Pak Cepot yang jawab deh. Ya, Kasihan dia mah aja Cepot. yang pertama